Shalom, selamat pagi saudaraku. Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 21-23, saudaraku. Dengan kalimat lain Tuhan mau berkata begini, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Sebab jika kita hanya mempercayai Allah itu ada, untuk apa saudaraku? Allah tidak membutuhkan hanya diyakini bahwa dia ada, dia esa. Iman bukan hanya menyangkut keyakinan tentang keberadaan Allah, melainkan juga relasi atau hubungan antara subjek kita yang percaya dengan Allah, objek yang kita percayai. Setan pun percaya bahwa Allah itu ada dan mereka gemetar, saudaraku. Tapi relasinya beda, musuh. Tetapi kalau kita submit, tunduk seperti Abraham yang disuruh apapun dia lakukan, kita akan bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita akan bisa menjadi pribadi yang berkenan seperti putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus yang kita muliakan. Jadi kalau sekarang kita menyerahkan diri kepada Yesus, artinya kita memberi hidup, kita memperagakan hidup Yesus, putra tunggalnya. Maka di dalam Alkitab, di dalam Filipi 2 ayat 5-7, kita harus sepikiran, seperasaan dengan Allah, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu perubahan paradigma, saudaraku. Sangat sulit kalau orang tidak mengalami perubahan paradigmanya untuk dia bisa sepikiran dan seperasaan dan serupa dengan Yesus. Tidak mungkin. Jadi itu proses bertahap, proses panjang, proses seumur hidup, sampai kita tidak lagi mengenakan diri kita lagi, tetapi kita mematikan diri kita dan menghidupkan Kristus di dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kolose 3 ayat 1-4 mengatakan, kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat-kalimat ini menunjukkan, saudaraku, kita harus 100% seperti dia. Artinya begini, kalau kemanusiaan kita tidak mati total, maka Kristus tidak bisa hidup di dalam hidup kita. Dan pada intinya, saudaraku, hidup kekristenan itu perjuangan terus-menerus mengalami perubahan. Dan perubahan itu sudah jelas fokusnya kepada seperti Yesus. Kita mengenakan, kita memperagakan kehidupan Yesus. Jadi kita jangan tergoda, terjebak dalam perdebatan Yesus itu 100% Allah, 100% manusiakah atau ini dan itu. Di sejarah gereja didebatkan, yang salah dianggap sesat, dikucilkan, dibakar. Tapi yang terpenting adalah begini, saudaraku. Kita mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus. Karena kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus. Kita mau debatkan dia itu Allah, sejajar dengan Allah atau tidak. Kita mau apapun, udah intinya kita harus mengenal dia secara utuh, secara pribadinya, saudaraku.
siapa dan bagaimana Dia untuk kita teladani. Itu saja, saudaraku. Karena percaya kepada Yesus berarti serupa dengan Dia. Tidak serupa dengan Yesus berarti belum percaya, saudaraku. 100% kita harus memperjuangkan diri kita sampai seperti Dia. Artinya apa? Bagaimana Dia mencintai Bapaknya. Bagaimana Dia mementingkan perasaan Bapaknya. Bagaimana Dia taat terhadap kehendak Bapaknya. Bagaimana Dia mematikan segala keinginannya. Hidup dikurung di dalam kehendak Bapaknya. Bagaimana Dia berjuang untuk terus sempurna di pemandangan Bapaknya. Bagaimana Dia hidup mengandalkan Bapaknya. Bagaimana Dia hidup tidak mau jauh dari Bapaknya. Bahkan ketika di kayu salib, ketika Dia sendiri tergantung antara bumi dan langit, Dia berteriak ketika Bapaknya meninggalkan Dia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kita belajar seperti bagaimana Yesus itu hidup 100%. Kita mementingkan perasaan Bapa kita. Di dalam segala hal kita fokus hanya untuk kepentingan Dia. Yesus itu 100% manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Itu terdapat dalam Ibrani 2 ayat 17. Kalau Ia tidak dalam segala hal disamakan dengan kita, maka kita tidak bisa meneladani pribadi Yesus. Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mengenali dan mengenakan perilaku Yesus di dalam hidup kita. Sampai kita bisa berkata, aku mau berjuang menghidupkan Yesus di zaman ini melalui hidupku. Artinya apa? Aku mau berjuang hidup memiliki cara hidup, cara memandang hidup, cara menghormati Bapa, cara menghargai jiwa-jiwa di sekitarku, cara menghargai kesempatan hidup, cara menghargai kesempatan melayani. Sama seperti Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Karena kita sudah sering melihat diri kita gagal untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Belum lagi kita dicemari dengan banyak ajaran yang membuat kita bermental block. Kita tidak berani mengatakan bahwa aku mau seperti Yesus. Jarang saudara orang Kristen berani berkata begitu. Karena memang jarang diajarkan seperti itu. Maka sekarang sebelum kita meninggal dunia, mumpung masih punya kesempatan untuk kita hidup, ayo kita usahakan saudaraku. Usaha untuk mengenakan perilaku Yesus. Tidak boleh dan memang tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan mengisi pikiran dengan ilmu teologi. Kita bukan sedang kepahitan dengan para teolog. Bukan saudaraku. Karena para teolog ini adalah panglima Tuhan yang berdiri di gugus depan. Mengajar mereka. Namun kita melihat rusaknya kekristenan di Eropa. Di banyak negara. Padahal yang ada di depan mereka adalah para lulusan sekolah teologi. Bukan orang-orang sembarangan saudaraku. Mau tidak mau kita harus mencari apa penyebabnya. Dan kenyataannya prinsip mengenakan perilaku Yesus digantikan dengan mengisi pikiran kognitif mereka dengan ilmu teologi. Sejatinya saudaraku, jika ajarannya benar, maka hal itu dibuktikan dengan perilaku yang benar. Gampang kok saudaraku. Orang yang ajarannya benar pasti perilakunya pasti benar. Dan perilaku yang benar itu ditunjukkan dengan tutur kata, karakter, sikap, perbuatan mereka. Jadi kita harus jadi Kristen sejati. Kita mulai menghidupkan Kristus saja. Jadi kita mulai meneropong, men-scanning ulang bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana tutur kata kita. Perhatikan itu saudaraku. Adakah aku suka menyerang orang lain? Adakah aku suka menang-menangan sendiri? Adakah aku suka baperan? Adakah aku suka emosian? Adakah aku suka
punya asumsi-asumsi negatif, berpikir negatif tentang orang lain, berpikir jahat, pelit, suka perhitungan, kejam semena-mena. Coba pikirkan saudaraku, siapa diri kita? Kita lebih tahu kok. Adakah kita masih gila hormat? Harus dihormati. Kalau kita memberi kebaikan pun tujuannya kita mau naik nama kita. Coba saudaraku. Jadi banyak orang Kristen yang rusak hari ini karena dia tidak menghidupkan 100% Yesus dalam hidupnya. Mereka hanya mengerti kebenaran. Mereka hanya mempelajari kebenaran. Mereka hanya mencandu kebenaran. Mereka hanya maniak kebenaran. Tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu tidak berjuang, dipaksa masuk di dalam dirinya untuk mengubah dirinya. Padahal mestinya lebih dari sekedar pengertian di dalam pikiran. Kebenaran itu harus meluluh lantahkan manusia lama seseorang. Maka Yesus makin hidup dalam hidupnya. Paradigmanya diubah, perilakunya berubah, karakternya berubah. Tujuan hidupnya berubah, makna hidupnya berubah. Seperti Yesus itu, dia berproses hari demi hari sampai dia sempurna di pemandangan Bapanya. Sampai dia bisa berkata, hidupku hanya untuk kepentingan Bapa. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bukankah engkau dan saya harusnya sama seperti Yesus itu? Tapi hari ini enggak, saudaraku. Banyak kesenangan, kesibukan yang lain yang di luar kesenangan Tuhan. Belum berani orang bayar harga untuk itu semua. Kadang saya sedih dengan hal itu, saudaraku. Tetapi biar Roh Kudus bekerja dalam hatimu pribadi lepas pribadi. Ya, fokuslah kepada Tuhan, saudaraku. Maka kau akan mengerti apa yang dimaksud dengan 100% seperti Dia. Tekadnya, keinginannya, kesenangannya, tanggung jawabnya, semua dibelenggu untuk kepentingan Bapanya. Itu jarang nemu orang Kristen begitu. Pendeta pun jarang begitu. Tapi kita mau berjuang. Para pendengar renungan The Message, ayo kita berjuang bareng-bareng. Sampai kita benar-benar dibelenggu, dipenjara total. Hidupmu dan hidupku diperalat total untuk kepentingan Tuhan. Semua yang kita lakukan tujuannya satu. Memuliakan namanya, membawa jiwa-jiwa kepada Dia. Dan hidup kita semakin hari semakin seperti Kristus. Sudah itu aja. Gimana caranya? Kita berjuang. Kita bangun keintiman terus, kita rajut kesucian hidup. Udah itu terus berjuang, saudaraku. Sampai kita benar-benar 100% aku menampilkan Yesus dalam hidupku. Selamat berjuang ya saudaraku. Berani perih, berani sakit, berani bayar harga. Supaya Tuhan bisa hidup dalam hidupmu. God bless you.